Habis itu di 250 Cyprian Carnage yang abang barusan bilang itu, and again the Father, Son, Holy Ghost is written. Tapi itu kan nggak ada source-nya kan, nggak ada manuskripnya kan, nggak ada manuskrip Bible itu cuma catatan orang ketiga kan. Habis itu 530 itu ortodoksnya Villegentus Stepensis bilang three witness in heaven. Habis itu Victor Vitensisnya bilang Historia Prescuscations. Yang di Fulgentianus ini bilang the three heavenly witnesses. Jadi yang mana bang? Jadi ayatnya sebenarnya yang tulisannya ayatnya ini sebenarnya gimana bang? Jadi gini, kalau yang kita menggunakan logika Tectus Receptus dulu ya. Jadi Tectus Receptus dia memang mengakomodir beberapa teks-teks non kodek besar. Nah, logikanya seperti itu. Jadi memang ada yang di sini ada, tapi di sini tidak ada. Nah, kemudian di dalam naskah-naskah Latin kuno seperti Fuldensis, kemudian Codex Fuldensis, sebentar ya. Nih. Coba bro ketik Fuldensis ya, kurang lebih 540 Masehi. Dia mengandung salinan itu dari mana tuh bang? Codex Fuldensis. Ada Codex Floresiensis, kurang lebih. Coba ditunjukin dong datanya bang, tolong. Oke. Ini masalahnya di HP ya. Gimana ya aku nunjukin? Ini satu device, sebentar. Codex Floresiensis. Keren juga bang, ini handphonenya ada keyboard nih. Oh, aku 2 device. Oh. Nah kalau yang catatanku ini ada di HP yang aku pakai untuk live ini. Oh. Jadi makanya aku harus ngetik lagi. Siap. di HP. Codex Legionensis. Kemudian Frisiensis. Frisiensis Pamen. Oke, saya open cam ya. Oke, ini semua yang saya bawa dari wiki ya, karena memang kita belum dapat dari semacam Sinaiticusnya. Ya, ini yang pertama dari Codex Legionensis. Nah, dalam Codex Legionensis dia memiliki koma. Teks ini dekat dengan Liber Wikipedia. Ini judul ininya apa bang? Memuat teks koma Jehaneum. Nama judul Wikipedianya apa bang? Codex Legionensis. Legionensis. Oke. Ini nih bang, saya buka nih di sini, di ya, Legionensis. Di sini kan? Iya betul. Kalau saya lihat riwayatnya, ya. Nah ini diedit sama AA Bot November 2018, habis itu 12 Maret juga diedit sama John Thrun, habis itu 6 Maret diedit sama HS Bots. Habis itu sekarang saya bisa sunting juga nih. Saya bisa edit nih. Kita mau tambahin apa di sini nih? Oke. Ya.
Nggak bisa, Silakan bro. nggak bisa, bukan Bro. maksudnya ada data primer yang nggak bisa kita iniin nggak bang? Ada data yang Bro bisa lihat ini dari ini bro, dari apa kutipannya bro, citasinya ini. Ini bro, ini dari citasinya bahwa dia memuat koma Johannium seperti ini. Nah ini majority adalah kode-kode Latin seperti itu. Jadi memang ada seperti itu. Nih masih ada lagi nih, Codex Frisingensis. Ya. Codex Frisingensis, Frisingensia fragmenta. Ya. Ini Wordsworth memberi tarik abad kelima ya. Nah, itu juga memuat 1 Yohanes 3 8 sampai 59. ini kita lompat kemana lagi tadi? Judul ininya apa namanya bang? Friensis? Frisingensia fragmenta. Friensia fragmenta. Ada lagi Codex Fuldensis. Nah, Ini itu abad juga 6 abad 7 nih bang. Frigensia ini abad 6 abad 7. Frigensia, coba lihat ke bawah. Naskah ini diberi perkiraan tarik, Vogels dan Wordsworth memberi tarik abad ke-5 atau ke-6. Seperti itu. Itu makanya bang yang kalau di Wikipedia tuh gitu nih. Nih, ini kan yang abang tunjukin tadi. Nah, tapi kalau saya ganti bahasanya ke Inggris, nah di sini disebutin abad ke-6, abad 7, bang. Ini folio rectonya. Abad ke-6, abad ke-7. Bisa ke bawah? Mana? Ini, Nah, itu 5, 6. di bawahnya itu the manuscript itu kan pakai bahasa Inggris ya. The manuscript enggak usah bawah. Iya, betul. 56 ya. Yes. Iya, betul. Di abad Iya. ke-56. Ini lebih tua daripada, lebih muda daripada ini. Iya, betul. Memang kodek ini lebih muda Oh, oke. daripada Sinaiticus Vaticanus. Nah, Tetapi itu, Abang. dari mana mereka menulis ini? Gitu. Masa yang abad 4 nyontek dari yang 56, bang? Loh, para bapak gereja itu lebih tua dari kodek atau lebih muda? Iya, bukan. Berarti kan yang pegangan kita kan sekarang ini nih, yang 3 in 1. Yang for the testify R3. Berarti tambahannya itu dapat dari sini gitu. Enggak dong. Loh, Jadi para bapak gereja kayak misalnya Cyprianus, kesaksian para bapak gereja bukan hanya Cyprianus, Athanasius, Cyprianus, Jerome. Itu mereka mengatakan bahwa memang itu ada. Bahkan Cyprianus mengatakan for it is written. Kayak misalnya Yesus berkata, ada tertulis. iya, ini Nah, di ketika sini, dia di sini. mengatakan ada tertulis, Nih. maka itu memang ada. Gitu. Iya, maksud saya ininya apa namanya? Primernya, data primernya. Kalau di sini kan cuma dibilang ada. Apa sih kodeks apa sih namanya? Kodeks apa? Gini bro. Gini bro. Cyprianus, jadi yang pertama gini, itu kan berasal dari Cyprianus. Sebelum Cyprianus ada juga Tertullianus mengucapkan mengenai The Trinitae itu ya, tapi dia tidak merujuk ayat secara detail. Nah, Cyprianus mengungkapkan itu di dalam buku kelima mengenai Unity of the Church. Di dalam Unity of the Church itu dia memang mengutip, dia mengatakan bahwa ada tertulis. Yang pertama dia mengutip Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, kemudian as it is written, Father, Verbum, kemudian apa namanya? Iya, tapi bukan maksud saya abang paham nggak? Yang di Codex Sinaiticus kan tulisannya for they that testify are 3. Nah, Ya, yang betul. kita pegang sekarang kan itu abang klaim dari apa namanya? Para bapak gereja. Abang klaim kan dari Textus Receptus. Oh iya betul. Iya, Ya, KJV kan dari Textus Receptus dong.
Ya, ini Nah, itu kan di Textus Receptus, betul. Textus Receptus itu kan abad 16 tuh. KJV juga abad 16 lebih tuh. Betul, Nah, betul. maksud saya dari yang si Sinaiticus ini kan for Iya. that testify are 3. Terus kok bisa itu Betul. dapat tambahan itu berarti yang Abang bilang tadi itu berarti di abad 6 abad 7 itu ditambahnya gitu ya. Di abad 5, abad 6, abad 7. Betul, itu ada. Berarti sebelumnya itu ada kesaksian dari para bapak gereja. nah itu Jadi kesaksiannya para itu kan bapak pasti tertulis gereja- dong. Oh iya, ada tertulis. Nggak mungkin Trasmibro aja kan? Oh iya, betul. Itu makanya di tertulisnya itu di mana bang? Oke. Kasih saya waktu ya, kasih saya. Iya siap. Nanti aku izin ngkritiki Rasyad Khalifah sama kodeks manuskrip Samarkand ya bro. Lanjut dulu sama bro Jibril. Iya bang. Tapi kemarin Bang Jibril sudah memuji Rasyad Khalifah loh. Iya, yang conclusionnya kan dia udah jelas kan. Lah, itu iya. yang saya bingung. Abang mau ngangkat itu lagi kan? Conclusion penelitiannya udah malah justru ngasih tahu kalau ya itu keajaiban Al-Quran. Walaupun ada human error Ya. di situ, tapi dia membenarkan diri sendirinya gitu. Nah, kalau yang mau dikritisi personalnya atau gimana itu, bro ini sambil aku cari ya. Iya kalau si Rasyadnya kan emang ini bang, emang nggak wajib puasa dia kan memang ODGJ. Tapi di luar itu, Iya. tapi di luar Iya, itu maksudnya penelitiannya tapi itu jangan menunjukkan gini ya, bahwa maksudnya kalaupun gini ada ya, bro. human error di Jangan, situ, Al-Qurannya nggak berubah yang gitu loh. baik-baik aja diambil gitu loh. Bukan baik-baik aja diambil. Iya maksud saya yang si Rasyad itu pun nggak ngerubah yang kayak gini kan, yang 1 Yohanes 5:7 kan ini tiba-tiba Tuhan jadi 3 nih. Itu kan ditambah di yang abang bilang di abad ke-6 ke-7 berarti ditambah tuh Tuhan dari 1 jadi 3 kan. Kan si Rasyad Khalifah kan nggak ngerubah Tuhan Allah jadi 1 dari 3 jadi 3. Bang. Iya nggak? Ya tergantung ya yang kita maksudkan yang mana dulu ya. Kalau kita mau ngomong masalah ini berapa jumlahnya, tadi siang aku juga barusan diskusi sama Aziz, dia mengakui Tuhannya banyak. Aziz siapa tuh? Aziz Umar sama Pak Asta. Pak Asta yang malah mengakui. Wah, ada banyak. Kita nggak Misalnya kenal seperti itu. bro. Iya nggak kenal bro. Iya. Nggak usah bawa yang lain lah. Kalau mau kayak gitu sih, itu si siapa namanya yang tulisannya avatarnya A terbalik siapa? Apa? Avatarnya A terbalik. Siapa ya? Abis itu dia ganti nama jadi Isa bin Al apa siapa gitu. Oh, Mas Saha. Iya. Mas Saha. Mas Saha bilang Adam Tuhan. Iya. Kalau masalah emang nyeleneh kalau masalah dari dulu. Bukan. Aku juga ini juga ada juga. Ini kalau memang nggak mau bahas gitu, aku juga bisa. Ada yang ngaku nabi loh. Namanya Luga Tambunan. Kalau masalah itu malah dia bingung gini. Dia sendiri bingung. Kalau memang penyalipan itu untuk menebus dosa, harusnya orang-orang nggak mati. Saya juga bingung itu Ben, katanya gitu. Nggak apa-apa. Nanti kita akan bongkar di manuskrip Samarkand itu ya bro ya. Enggak, karena saya penasaran kemarin itu pas kita bahas 1 Yohanes 5:7 ini saya agak keklece gitu Bang Ardi. Ya nggak apa-apa. Ya intinya selama Bro Jack diskusinya baik ya kita baik aja gitu kan. Iya. Saya ngerasa dikelecehin sama Bang Jack kita. Gara-gara Ini jadi kan kita lagi bahas ini. Abis itu Bang Jack Cita buka data kan. Dia yang ini nih, dia nunjuk nih, ini kan Bang Fetus Latina. Matahari kan. Dia nunjuk ini kan, yang dia baca dari sini kan. Saya pikirnya saya udah ini aja, husnuzon kan, positif thinking aja ya kan. Begitu saya baca ininya Bang, ini PDF Bang Jack Cita sendiri.
jadi jadi dia baca Injil. Itu yang saya ini sumbernya bagaimana? Iya. Jadi saya kayak bikin dari Microsoft Word, ekspor ke Excel, abis itu saya bacain. Lah, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustadz Madu, Masya Allah. Tafadhol Ustadz. Enggak apa-apa. Lanjut. Afwan Ustadz, Afwan, Masya Allah. Allah Karim. Gimana kabar saya Pak Ustadz? Hehehe. Kayaknya itu. Oke. Ini udah ketemu nih di New Advent ya. Siap, saya buka nih, Bang. Oke, ini dari websitenya New Advent ya. New Advent ini adalah website Katolik ya. Dan ini kita ambil dari buku sumber dari Church Father. Bapak gereja. Ini- Oke. Ya betul. Church Father itu terkenal, bukunya ada 37 kurang lebih 37 buku. Nah, ini adalah tulisan dari siapa namanya? Cyprianus di dalam On the Unity of the Church. Oke, ini ya, saya bukakan. Dari mana kita tahu kalau itu tulisannya Cyprianus, Bro? Ini memang apa namanya? Memang ini dikumpulkan Iya, dari berbagai sumber, dari para pertanyaannya. Enggak, ini dari Bang Jack. biarawan-biarawan. Ini Bang Jack ngulang yang saya kasih tahu, tapi ya silakan Bang. Lanjut, Ya. Jack. The Lord says, I and Father are one. Sesuai dengan Yohanes 10:30 ya. And it is written of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and these three are one. 1 Yohanes 5 ayat 7. Jadi ini adalah tulisan Itu nomor 6 ya, Bang ya? Cyprianus. Kenapa? Nomor 6 ya, poin nomor 6 ya. Iya betul. Iya. Sudah baca itu. Terus Bang? Tadi aku cari poin nomor 5. Ya, ini adalah tulisan Cyprianus di di tahun 250 Masehi. Ada Seperti nggak itu. tulisan Ada aslinya, lagi? Bang? Bahasa Yunani biar aku yang baca gitu. Nggak ada. Nggak ada. Ini source, ini page ini source-nya nggak ada Bang. Hah? Ada, ini dari New Advent, ini dari Katolik. Nggak, Katolik coba juga. Bang scroll ke bawah, ke paling bawah. Habis itu tulisannya source translated by Robert Annals from Ante-Nicene Fathers, volume Iya, betul, 5. dari Ante-Nicene Father, betul. Nah, dia dapat dari mana itu? Nggak ada. Ya, itu Ante-Nicene Father. Jadi gini, translate. Ante-Nicene Father, dia mendapatkan sumber dari berbagai biara. Dia kumpulkan data-data dari biara. Dia kumpulkan dari itu semua. Karena kan kita ada by tradisi kan. Kalau dari biara-biara ortodoks seperti itu. Itu Nah, memang itu benar harus- dari Ante-Nicene harus- Father. Kalau itu harus ditunjukkan datanya, Bro. Kalau menurut saya, Bro. Ini bukan primer, ini bukan primer. Iya, yang primer maksudnya, Bro. Contoh nih. Contoh. Kalau kita mau buat polemik kan kita polemiknya langsung di primernya, Bro. Nggak pernah kan kita membaca resum dari ini kita baca resumnya doang. Setelah itu ya lu percaya aja sama gua, kan nggak pernah gitu, Bro, kita, Bro. Ya trust me bro, nggak bisa gitu. Nah, iya. Jadi Iya, kalau iya. si Tapi Ante-Nicene kira-kira Fathers gini ini, tidak? Ada tidak yang Ante-Nicene Father ini dibantah? Ada tidak Oke. buku-buku yang membantah dia? Coba Ini ya, saya bacakan ya. Iya, Ante-Nicene Father, the writings aja, Bang of the Jibril. fathers down Iya. to AD 325 ya, is a collection of book in 10 volumes ya, contain English translation of the majority of early Christian writings. Jadi memang kita punya data-data sejarah dan lain sebagainya, termasuk debat-debat antara iya siapa? tapi Ante-Nicene Fathers ini tulisannya abad 19 bang. Oh iya, kita mengakui Iya. itu. Tetapi kan dia berdasarkan dari early Christian writings. Iya, jadi dia abad mengumpulkan 19 dari mengklaim ini berbagai- abad 2 gitu loh. dari berbagai- Paham nggak bang?
Loh, karena memang yang dikutip adalah tulisan-tulisan dari orang-orang di abad ini. Bahkan Nah, yang dikutipnya itu yang kita mau lihat. Sebentar gini bro. Misalnya bro juga memperhatikan ya tulisan-tulisan apa namanya siapa tuh Flavius Josephus. Itu kan adanya kurang lebih abad 10. Padahal dia memang ada di abad pertama. Karena itu kita nggak bisa percaya Flavius Josephus. Kenapa? Karena dia lahirnya aja 4 tahun setelah Yosua kan. Berarti kalau dia nulis di umur 30 berarti dia nggak sejaman dengan Yosua. Jadi yang itu tidak aja percaya itu Islam. Tapi Flavius Josephus itu ada di enggak. Saya dari tadi saya nggak pakai iman nih bang. Saya dari tadi nggak pakai iman nih. Karena misalnya itu karena gini. Website Sefaria.org itu dengan jelas, dengan tegas memaparkan data-data dari Flavius Josephus. Coba tunjukin, Jadi makanya yang saya bilang yang tidak percaya itu Islam. Ya, coba tunjukin, Bang. Karena kalau kita mau ke Saveria, di Saveria juga Yesus itu direjam, bukan di... Iya, di... Oh, enggak. Enggak ya? Ada. Kalau yang dirajam itu yang dirajam itu menggunakan data dari siapa itu namanya? Gemara atau Talmud. Nah, Talmud. Tetapi dia memiliki jadi yang bagus abang ambil, yang jelek abang nggak ini ya, pilih-pilih ya. Oh, Bro Jack ambil semuanya dalam konteksnya apa dulu nih? Kita lagi ngomongin apa? Saya bingung nih. Ya, Sevarianya diambil nggak, Bro Jack? Sevarianya. Kalau Sefaria diambil, yang mau diomongin yang mana dulu nih? Katanya tadi minta boleh nggak? Oke, nggak usah melebar. Kita tarik lagi ke Antenikane. Nah, aku nggak bisa selesai dong ini. Oke. Kalau mau ke Sefaria, yuk kita ke Sefaria. Silakan. Oke, tadi argumen Bro Jibril mengatakan bahwa Josephus itu ditolak. Nah, ternyata Yudaisme menerima dia. Jadi makanya saya bilang yang menolak dia itu di mana itu, Islam. Tuh, coba tunjukin, Bang. Ini Sefaria. Iya, ini kan buknya mana Josephus. si Flavius Josephus ya? Ini kan nih, about the text, autornya Josephus. Ini book 1, book 2, book 3, book 4. Ini dia. Coba dibaca dulu, Bro, yang sebelah kanan tadi, Bro. Coba yang sebelah kanan tadi dibaca dulu, Bro. Oke ya. Nah, itu coba dibaca dulu sampai akhir, Bro. Itu gimana bunyinya? Aku pengen dengar. Iya. Ini. Iya, dibaca dulu. Iya, dibaca gimana ya? Ini kan memang, jadi gini loh bro, Flavius Josephus, buku yang dipakai, ditulis oleh Flavius Josephus, ini kan ada di abad pertama, ya kan? Tetapi baru munculnya kan di abad ke-10, dan diakui oleh Sefaria. Nah, sama dengan logika yang sama, yang kita sebut dengan Ante-Nicene Father, itu kan diklaim berasal dari abad keempat. Baru adanya penulisan yang kita punya purna itu baru abad 19. Dan itu standarnya Bro Jack ini percaya Sefaria gitu. Oh, bukan masalah percaya Sefaria, tetapi kita bisa menggunakan paralelisme yang sama gitu loh. Oh, aku juga bisa, Bro. Josephus pun digunakan data dari Josephus digunakan oleh Sefaria. Padahal buku ini sebenarnya dari tahun berapa? Kurang lebih tahun 10 abad lah. Coba Bro, judulnya Bro. Izin judulnya Bro. Coba Bro, judulnya dong di The Antiquities of the Jews. Apa? The Antiquities of the Jews. Sebentar, jangan. Antiquities of the Jews. Itu ditulisnya tahun 94 Masehi itu. Iya, betul sekali. Oke, aku cek dulu Sefaria. Oh, ini. Oke. Tunggu. Lanjut aja Bang Jibril. Nanti aku izin. Lanjut. Iya. Tapi kalau mau ke Ante-Nicane Fathers tadi itu kan tulisan abad ke-19, Bang. Mengklaim soal tulisan di abad berapa tadi Abang bilang 2, 3 ya? Ya betul. Itu sumbernya dari mana tuh Bang? Ini adalah website Katolik loh. Ini website resmi Katolik luar negeri loh bro. Bukan. Ini sekarang saya lagi buka buku Ante-Nicane Fathers-nya Bang.
Referensinya tuh nggak ada. Referensi yang sumber primernya tuh nggak ada. Ini buku kutipan kan? Loh, ini ya yang Si namanya Anthony Kane Fathers ini kan buku website. kutipan, Bang. Loh, sekarang gini, yang bro tanyakan ini harusnya loh, kalau saya bersikap sebagai ini ya, saya akan minta ya kan, kayak misalnya gini lah, hadis itu baru ada mungkin abad ketiga setelah Baginda. Saya kasih contoh seperti itu. Betul. Dan no one tidak ada seorang pun yang itu nggak benar dan lain sebagainya. Oh, Gitu kan. gini. Kalau soal hadis ya. Tetapi logikanya kan kita harus yang namanya kan mengkonfirmasi. Nah, Iya. sekarang nggak ada yang protes masalah Anthony Nah, Fathers. ini saya tunjukin Gitu. ya. Nah, ini saya tunjukin nih. Kalau hadis ya contohnya ya. Hadis itu memang 100-200 tahun setelahnya, tapi kita punya yang namanya sanad. Jadi contoh itu Sahih Muslim nomor 9. Nah, itu dari Umar yang menceritakan ke Abdullah, ke Yahya, ke Abdullah lagi, ke Kahmas, ke Waki, ke Zuhair. Baru dicatat oleh Muslim. Nah, ini bisa kita lihat si Umar itu meninggalnya kapan? Tahun 23. Habis itu Abdullah meninggalnya tahun 73. Dan lahirnya juga kapan jelas. Ke Yahya meninggalnya kapan? 89. Ke Abdullah 115. Jadi sanadnya itu jelas. Sanad itu jelas. Dan ini kalau ada satu pembohong aja atau penipu, ini kita langsung di marking. Iya, oke. Ini langsung jelas. Aku bisa nangkap nih. Yang saya tanya. Sebentar, Bro. Ada yang mau saya tanyakan. Yang saya tanya. Iya, nanti dulu, Bang. Kan saya menjelaskan ini untuk ngasih tahu Abang. Kan Abang tadi nanya nih, kenapa sih nggak ada yang mau pertanyakan ini? Ini kan jelas nih keilmuannya. Nah, tapi Abang tadi yang buku di abad 19 mengklaim soal tulisan di abad 3, itu sanadnya mana, Bang? Atau kalau nggak ada sanad, makanya saya nggak expect Bang Jack kita paham sanad juga kan? Transmisi, Nah. pakai bahasa transmisi. Itu Bukan gimana, sanad. Bang? Iya. Oke, aku boleh tanya soal sanad? Dijawab aja dulu yang saya tanya, Bang. Nanti kita melebar. Yang itu Fathers apa tadi namanya? Anthony Kane Fathers ini kan buku tulisan tahun 1890 ya, abad 19. Dia mengklaim soal tulisan-tulisan Bapak Gereja di abad 2, abad 3. Tunggu ya, aku sapa dulu ya. Hafid Tibasi, Kristen apa Islam, Bang? Assalamualaikum. Ini Hafi Tibasi ini adik kelasnya Ustadz Wafi. Beliau Mantap. insya Allah sudah satu liting lah sama Ustadz Wafi. Jadi rekan. Masya Allah. Rekan Ustadz Wafi. Ustadz ini. Masya Allah. Assalamualaikum. Nah, Wih, kalau Muslim. mau tanya sanad itu apa? Nanti tanya ke beliau. Waduh. Oh, boleh. Waduh. Mantap. Iya. Lanjut. Saya boleh tanya soal sanad dulu belum? Nih. Nanti aja, Bang. Nanti dulu. Ini nanti saya lupa nih Anthony Kane Fathers ini, Bang. Iya. Iya. Tadi sudah baru saya masuk, jawab Bro ya. Jack. Santai aja. Oke, tadi saya sudah jawab. Saya berikan paralel ya. Paralel itu seperti apa sih? Analogi. Buku Sefaria itu baru ada kurang lebih abad 10-an ya, kurang lebih ya, plus minus ya. Sorry, bukan Sefaria. Tapi Bukan buku- Sefaria, Bro, bukunya Masorat. si boleh nggak aku jawab dulu nih? Oh ya, lanjut. Oke, saya cuma memberikan analogi. Flavius Josephus menulis di abad pertama, ya kan? Bukunya baru ada abad 10. Dicatatnya di sini, ini Sefaria itu baru ada abad ya 19 mungkin ya 20 lah, baru ada abad 20. Gitu ya. Nah, kemudian The Church Father ada di abad keempat. Nah, kemudian baru dipublish di abad ke-19. Nah, logika yang sama ini kan ada. Aku sudah jawab. Kalau misalnya ini mau dipertanyakan, ya aku akan balik ke jawaban yang sama. Oke? Nah, sekarang aku boleh nggak tanya? Jadi nggak ada ya, Bang ya? Nggak ada apanya? Sumber primer itu nggak ada ya? Jadi buku abad ke-19 mengklaim itu, udah gitu aja ya. Karena kalau Sefaria itu kan ada rabi-rabi nih yang ada rabi-rabi mereka yang menjaga. Memang. Tapi kalau Sefaria itu Anthony Kane ada Abang, manuskripnya. giliran Abang ngomong nggak boleh dipotong, giliran saya gimana nih? Lah tadi kan bro tanya nih,
Jadi posisi saya untuk menjawab kan? Iya, maksudnya saya belum selesai nanyanya. Sekarang kita jadi sudah Anthony jawab lagi nih. Fathers ini data primernya itu nggak ada ya, gitu ya? Loh, bahkan tulisan Flavius Josephus itu tidak ada manuskripnya. Oh, nggak ada. Jadi katanya doang. Jadi nggak ada tertulis gitu ya? Nah, tetapi oleh Sefaria diakui itu. Yang 3 in 1 itu kan nggak ada di Sefaria, Bang. Yang 3 in 1 itu kan nggak ada di Sefaria. Kan yang kita lagi ngomongin tuh tadi kan 1 Yohanes 5:7. Ada. 3 Di in mana 1 itu juga ada di Sefaria di mana tuh? ini apa namanya? Di dalam Silakan. dalam kitab Zohar itu ada Sefaria mengakui ke-3-in-1-an Tuhan. Iya, silakan. Orang Yahudi mengakui. Iya, silakan di mana itu? Tapi boleh nggak aku tanya dulu soal hadis nih? Enggak, karena abang nggak menjawab sama sekali. Abang lompat-lompat malah sembunyi di belakang rabi-rabi Yahudi gitu loh. 157-nya ini dari mana saya nggak sampai sekarang saya nggak dapet nih. 157-nya. Lu kan dari tadi sudah saya jawab nih, tapi nggak boleh nih saya gantian tanya nih. Kayaknya boleh. Oh, tapi harus jawab dulu. Iya, enggak tanya nih. Enggak, kalau abang bilang nggak tahu udah nggak apa-apa, santai aja. Oh iya, tapi aku boleh nggak tanya nih? Boleh. Oke, thank you ya. Jadi aku boleh tanya. Tapi abang tanpa menjawab yang ini dari tahun lalu nih saya udah nunggu nih, udah ketemu belum dijawab juga nih. Tadi di mana? Maksud saya gini, ketika Umar berkata kan, udah mulai pura-pura tuli deh. Umar mengatakan ini, tekstualnya mana? Ya udah ngomong sendiri aja deh, silakan. Tekstualnya mana? Ketika Umar mengatakan, Umar berkata seperti ini, boleh nggak saya lihat tekstual Umar menulis? Karena setahu saya, kalau di dalam apa ya namanya, di dalam akademis, tidak boleh namanya si A mengatakan ini, si B mengatakan ini. Ya yang kita lihat tuh tulisannya mana? Seperti itu. Nah sekarang boleh nggak saya tanya, tulisan Umarnya mana? Silakan. Jika itu coba ke habis ingin jelasin. Ya dalam hadis itu tolong ditunjukkan tulisan Umarnya. Ketika sampai misalnya para ini mencatat dari sini. Nah, tolong tulisan Umarnya mana? Kok dia itu bisa bukan mengutip dari Umar? Coba ini ada Ustadz Hafi. Ustadz Hafi, assalamualaikum. Ustadz. Monitor cek. Monitor Ustadz Hafi. Ntar aku ke WA ya. Iya, ditelepon dulu aja. Biar gampang gitu kan. Ya kita kasih kesempatan Ustadz Hafi menjawab. Atau Bang Apokrif dulu mau memulai dulu silakan. Apa-apa, ini kan lagi bahas hadis, ada yang lebih kompeten dari saya nih. Iya, aku juga lah. Silakan Ustadz. Ada yang tanya nih Ustadz. Tanya apa ini? Bro Jack, diulangi lagi bro, pertanyaannya bro. Iya. Ya, terima kasih ya. Salam kenal Ustadz. Mohon maaf saya ada mengikuti tadi. Oh iya. Ya salam kenal ya Ustadz Hafi. Jadi gini. Ketika tadi dikatakan bahwa ada misalnya Bukhari mengutip ini dari ini. Lah mana sekarang tulisan masing-masing orang itu di mana? Ada nggak manuskripnya? Ini logika sama, saya hanya mirroring logika ini ke Bro Jibril ya. Karena Bro Jibril tadi ngejar, dan sekarang gantian sih. Enggak, ini kita jelas sanadnya ini contohnya ya. Iya. Iya, tulisannya mana bro? Itu kita ada tulisannya. Tapi Ustadz Hafi udah ngikutin belum? Ya begini, sanad itu udah harus tertulis ya. Sanad itu kepercayaan dari orang yang menyampaikan. Kalau orang yang menyampaikan terpercaya, maka ya sudah sanadnya itu dianggap sikoh. Artinya dianggap sikoh itu dianggap terpercaya, tergantung dengan kualitas yang menyampaikan. Kalau menanyakan tentang sanad yang tertulis di zamannya sahabat, tidak bakal ada. Di kalangan sahabat itu, di kalangan para sahabat itu tidak ada kajian ilmiah secara tulis menulis. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah itu dulu tidak boleh ada pencatatan hadis, dilarang selain pencatatan mushaf demi menjaga kemurnian mushaf. Akhirnya tidak ada satupun karya kitab hadis maupun lebih-lebih bukan hadis, karya kitab hadis yang disampaikan di kalangan para sahabat. Baru muncul satu hadis itu, karya kitab pertama kali hadis yang ada sanadnya itu kitab Al-Muwatta karyanya Imam Malik bin Anas. Karyanya Imam Malik bin Anas itu pun terpaksa sebenarnya bila mengarang kitab itu.
Karena memang kualitas keilmuan di waktu itu semakin menurun dibandingkan dengan di masanya para sahabat. Jadi kalau menyanyikan secara tertulis tidak ada. Cuma Bagus. rentetan secara penyampaian, namanya sanad kan gitu. Sanad itu ikhbar, ngasih tahu itu udah harus tertulis. Sanad itu kalau katanya Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, salah satu pakar muhaddis ya, salah satu pakar ahli hadis, itu menyampaikan as-sanad ikhbarun an tariqil matsni, menyampaikan sesuatu jalur tentang matnu. Matnu itu maksudnya redaksi hadis yang disampaikan. Jalurnya siapa? Seperti contoh ya, saya kasih contoh hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari ya. Tadi kan pembahasannya Imam Bukhari. Saya kasih contoh di hadis Imam Bukhari saja. Itu ada hadis la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadalli ikhwana wa la yahillu li muslimin ayahjurahu faqasalasi ayyam. Hadisnya begini, la tabaghadu, jangan saling bermusuhan, wala tahasadu, jangan saling iri dengki, wala tadabaru, jangan saling kontradiktif ya. Wa kunu ibadalli ikhwan, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim tidak boleh yahjur akhahu, tidak boleh untuk meninggalkan, artinya tidak menyapa kepada saudaranya sama muslim melebihi 3 hari. Hadis ini riwayatnya katanya Imam Bukhari haddasana Abul Yaman. Ya, pertama Imam Bukhari mendapatkan dari Abul Yaman. Abul Yaman itu juga mengatakan akhbarona Syu'aib. Imam Syu'aib yang mengabar. Kemudian Anis Zuhri, dari Imam Zuhri. Imam Zuhri juga bilang qala haddasani Anas bin Malik, menceritakan padaku Anas bin Malik, ya, sahabat Anas bin Malik menceritakan kepada Imam Az-Zuhri. Mana kitab karya sahabat Anas bin Malik? Padahal sahabat Anas bin Malik punya jalur sanad kepada Rasulullah. Anas bin Malik dari Rasulullah hadis tadi itu. Sedangkan jalur dari Anas bin Malik ke Rasulullah tidak ada tercatat sedikit pun. Tapi kredibilitas Anas bin Malik, kejujurannya, siapa yang mengingkari? Tidak ada. Maka dari itu pentingnya sanad itu bukan hanya dalam catat mencatat. Kalau catat mencatat masih bisa ada ada peluang untuk penipuan. Tapi kalau masalah dari jalur orang yang terpercaya dan orang juga yang menerima terpercaya kemudian menyampaikan ke orang yang terpercaya, tidak ada yang namanya tipu menipu, itu tidak ada. Cuma ya gitu. Kalau ditanyakan secara manuskrip kunonya tidak ada ya Ustadz ya. Tidak ada ya. Oke, jujur. Thank you Ustadz. Jadi aku cuma ingin ini aja ya. Thank you ya Bang Ustadz Hafi. Ini cukup menjawab bagi pertanyaan Bang Jibril ya. Kenapa? Karena Bang Jibril menuntut kami, sementara beliau sendiri dalam dirinya nggak bisa memenuhi itu. Itu sih. Ini boleh saya jawab dulu nggak? Atau mau menyimpulkan yang saya mau sampaikan? Ya, silakan. Oke, jadi ini contoh ya. Saya gedein aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat hadis, ini contoh satu hadis Sahih Bukhari 13. Ini ditulis di sini telah menceritakan kepada kami, telah mengabarkan kepada kami, telah menceritakan kepada kami, bukan telah menuliskan ya. Dan ini tadi yang saya bilang sanadnya itu jelas. Beliau ini dari nasab mana, kalangan mana, negara hidupnya mana, kapan meninggalnya, siapa gurunya, jelas. Baru dicatat, baru jadi catatan ini. Oke. Iya. Ya. Jadi setiap orang bentar Bang Jack. Sebentar Jack. Itu setiap orang itu Bro Jack itu punya kredibilitas masing-masing. Ketika diklik di situ ya Bang Jibril, itu jelas gitu loh. Jadi itu teridentifikasi penipu atau tidak gitu. Tapi kalau di Kristen nggak ada. Nah, bukan. Ya, nah, kan? balik lagi ke tadi. Nah, ini
Kalau ini pertanyaan saya tadi, makanya larinya jauh banget ini. Ini tulisannya for they that testify are 3, yang bersaksi 3. Terus tiba-tiba di KJV, for they 3 that bear records in heaven, the Father, the Word, the Holy Ghost, and these 3 are one. Nah ini dari mana? Katanya berarti jawaban abang hafalan, nggak tertulis gitu ya? Berarti abang mau samain sama hadis nih. Sementara kalau abang bilang mau samain sama hadis, kalau mau samain sama hadis, ada beberapa kodek yang nah ininya sanatnya nggak ada, berarti ini nih hadis doif gitu loh. Padahal ini biblos loh, ini kitab suci loh. Loh, kita udah tunjukkan ada kodek ini. Iya, mana itu tadi yang saya tanyain. Sekarang giliran kita tanya balikin kepada hadis. Anda. Memang nggak ada, Al-Quran ada, hadis. Abang larinya ke hadis. Hadis memang periwayatan, bukan. Ya, berarti gini loh. Kalau di dalam secara akademis ya, misalnya gini, Bro Ardi sedang mengoreksi mahasiswanya. Mana ini? Punyamu mana? Oh ini ya udah, kalau abang mau disamain sama sanad hadis, nah sanadnya 1 Yohanes 5:7 ini mana bang? Tadi saya dengarkan kamu kayaknya bro. Oke, thank you. Nah, jadi ketika dia mengoreksi mahasiswanya dan kemudian mahasiswanya mengatakan bahwa Pak Ardi ini dari si A, si B, si C. Bro Ardi sebagai dosen tulisannya mana? Itu udah logik. Karena kita bicara karya ilmiah, bro. Loh, ini karena saya sebagai dosen, karena karya ilmiah. Nah, gitu loh. Sebentar, bro, sebentar. Anda ini menuntut kami, menunjukkan sampai dasar-dasar manuskrip kami, padahal kita sudah tunjukkan. Beberapa komparasi juga sudah kita tunjukkan. Tapi giliran saya balik, saya mirroring. Nah, iya, berarti abang mengakui biblos ini setara dengan hadis ya? Memang tidak ada. Kan iya, berarti itu, kan setara dengan hadis yang tidak ada sanatnya gitu ya? Biblos kami seperti ini. Kita menggunakan setara dengan hadis yang ada sanatnya. Itu yang tadi abang bilang kan? Loh, kalau punya bro itu kan hanya dari satu sumber, betul tidak? Dari baginda, betul tidak? Loh, Quran. Ya memang otoritas tertinggi yang betul. Diberikan Allah baginda. Lah sekarang kalau biblosmu itu dari mana otoritasnya? Di tempat kami dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah langsung murid. Kan terputus 400 tahun, Bang. Loh, kok bisa terputus 400 tahun? Kan ada papirus-papirus awalnya. Ya itu yang saya tanya, 157 ini dari mana gitu loh. Kita sudah tunjukkan 157 ada di abad ke-5, dikonfirmasi oleh Cyprianus tadi. Kita sudah tunjukkan nih. Konfirmasinya nggak abang tunjukin kan? Abang malah lari ke buku kan, ke Ante itu kan. Saya sudah tunjukkan dari Ante itu kan Bible ini abad 19. Jadi konfirmasinya di abad 19 gitu. Loh, saya sudah kasih ya. Bahkan Sefaria pun melakukan klaim. Kok ke Sefaria? Ante Nikane Fathers abang bilang yang mengkonfirmasi si 157. Sebut tadi adalah yang kita sebut sebagai paralelisasi. Sama gitu loh paralelisasi. Giliran saya tanya balik ke Anda nggak bisa tunjukkan ternyata Umar juga nggak ada tulisan. Iya, kalau hadis menceritakan bukan mentuliskan. 1 Yohanes 5:7 ini dituliskan apa diceritakan, Bang? Kalau kita ngomong akademisi berarti kan ini bukan akademisi, betul kan? Bukan 157 ini di Bible ini tertulis apa diriwayatkan? Ya, berarti kan punya bro kan bukan jalur akademisi, tidak layak disebut sebagai jalur. Kenapa? Kalau hadis itu tadi diriwayatkan hadis. Oh, jadi iya itu yang berarti sama ya Biblos abang sama dengan hadis yang nggak ada sanatnya gitu ya? Iya, tulisan Umar mana tunjukkan ke saya? Nggak ada, itu diceritakan. Makanya saya bilang, berarti Biblos sama dengan hadis yang nggak ada sanatnya ya. Dikit ya, maksudnya gini loh, Bro Cita. Kalau hadis itu by oral gitu loh, dia diceritakan, dikabarkan, tapi tetap ada sanatnya. Yang diminta Bang Jibril, oke lah, anggap aja ini diceritakan, tapi sanatnya mana gitu loh maksud Bang Jibril. Jadi saya masuk sedikit. Project gini dipahamin dulu. Rantai informasinya deh, ya biar gampang. Jangan kita bilang sanad. Rantai informasi dari abad 19 itu bagaimana ceritanya tuh? Ya transmisi itu paling gampang itu. Kalau transmisi masih nggak ngerti juga, rantai informasinya aja. Change information. Dari dipegang tadi Cyprian ya.
Cyprian. Cyprian ini transmisinya ini rantai informasinya ini bisa kita lacak nggak siapa aja, meskipun nggak ada tulisannya. Bedanya gini ya. Bedanya gini teman-teman ya. Izin ya, saya masuk sebentar ya. Bedanya gini Bro Jack. Kalau Bro Jack bilang dari Cyprian ya, Bro Jack ya, betul ya? Cyprian ya. Betul. Betul. Cyprian itu intinya menulis gitu. Oh iya betul. Nah, menulis apa yang ditulis Cyprian? Ya mengenai 1NS57 tadi. Cuman itu doang yang ditulis Cyprian atau enggak itu doang? Enggak, ada banyak tulisannya dan itu dilestarikan dalam buku Anti-Nicene Father tadi. Nah, berarti kalau ada banyak itu ya oke ya. Kalau ada banyak berarti kan dituliskan. Karena Kristen bukan tradisi menghafal, bukan. Betul. Bukan itu. Nah, kalau Islam hadis yang di hadis itu sanadnya beda-beda setiap hadis. Ada hadis Sahih Bukhari 3526 sanadnya ini. Hadis Bukhari 1 sanadnya ini. Nah, itu di setiap yang diriwayatkan itu pasti ada redaksi kan? Pasti ada redaksi kan? Betul nggak? Iya, betul. Nah, ada redaksi itu. Makanya redaksi yang diberikan di dalam hadis itu bukan seperti kitabnya Bro Jack yang katanya banyak itu kan. Gini loh Bro, kalau kita bicara secara akademisi, kalau by siapa, misalnya Bro tadi saya umpamakan ya, Bro lagi mewawancarai mahasiswa sedang skripsi. Ketika dia mengatakan, oh Pak, ini sumbernya dari sini, mengatakan kepada ini, kamu akan, oh hapus, apa itu? Loh. Mana tulisannya? Loh, itu beda Bro, itu. Beda karena gini nggak bisa dimasukkan nalar logis berarti. Loh, yang enggak dong, enggak gitu juga dong. Terus gimana? Kalau memang kan tunggu. Jawab logis loh, Bro. Baik kita baik ya. Kalau memang tradisi hafalan ditolak, kenapa kampus mengadakan lomba hafalan Al-Qur'an? Kenapa? Kalau memang tradisi hafalan ditolak, kenapa? Ini kampus akademisi loh. Kenapa kok nggak lomba? Kok nggak hanya yang diberlakukan hanya lomba membaca Al-Qur'an saja? Kok lomba menghafal Al-Qur'an? Kenapa? Itu dalam karya tulis ilmiah atau dalam perlombaan itu? Loh, lah ya kan dalam akademisi kan? Kampus akademisi kan? Iya, itu ya sudah. Perlombaan atau apa, Bro? Atau perlombaan itu akademis nggak? Oke, perlombaan itu akademis nggak? Loh, bukan hanya itu loh. Mereka bisa melakukan perlombaan lari karung. Masa itu akademis? Loh, gimana sih itu olahraga, Bro? Beda lah. Gimana sih? Balik rantai informasi, balik. Gimana sih Bro Jack ini? Sebenarnya gini loh. Oke, kalau Bro Jack ini mau melakukan mirroring, menyamakan dengan hadis, harusnya ada periwayatannya juga gitu loh. Iya, dapat dari siapa gitu loh, Bro. Itu yang ditanya, dapat dari siapa ini Cyprian ini? Kan itu tiba-tiba lompat ke abad ke-1 itu loh, makanya Bro. Gini loh, brother ya. Makanya gini, brother. Sekali lagi ya, brother ini kan berusaha mempertanyakan sumber Cyprianus. Ya kan, itu kerangka besarnya gitu ya. Nah, saya sudah hadir ke buka Anti-Nicene Father. Itu jawaban saya. Nah, kemudian brother ini mempertanyakan buku Anti-Nicene Father, gitu kan? Kerangkanya kan seperti itu kan. Nah, saya kalau jawaban sederhana ya, mana tunjukkan sama saya buku yang menolak Anti-Nicene Father. Itu satu. Oh, tidak ada. Dan memang mereka membuat klaim bahwa memang saya sampai ke berbagai biara untuk mengumpulkan semua data ini. Kurang lebih seperti itu. Dan itu memang by tulisan gitu loh. Nah, seperti itu. Kalau Bro meminta saya untuk memaksakan seperti itu, saya akan mirrorkan ini kepada Anda. Iya, udah dimirrorkan dan jelas berarti maksudnya 1 Yohanes 5:7 ini sama dengan Bible, sama dengan Bible ini sama dengan hadis yang nggak bersanad gitu loh.
Iya betul. Betul Bro Jack. Kalau memang gini mirror tunggu. Izin ya. Mirror itu artinya apaan sih Bro Jack? Coba Bro Jack dulu. Mirror itu artinya apa sih? Menyamakan kan? Betul nggak? Aku nggak tahu Bro. Aku nggak tahu. Silakan. Ya mirror kan intinya menyamakan. Di mirror supaya sama kan begitu kan. Nah kalau memang Bro Jack memirrorkan itu kepada hadis, ya selesai kita di sini bahwasanya Bible Anda itu bukan kitab suci karena hadis bukan kitab suci. Selesai kita. Betul nggak? Loh, kita kan hadis ada sanadnya Bang. Hadis ada sanadnya. Ya, dipertanggungjawabkan secara iya, tapi hadis bukan kitab suci. Kalau kitab kita kan kita memiliki yang namanya papirus di abad pertama. Iya, nggak tapi ada hadis sanadnya. bukan kitab Kan suci, Abang Bro. Nggak ada sanadnya Kan itu. papirusnya kan ada. Kalau namanya papirus ya di luar. Jadi kalau ngomong Bible ya, Bible itu kan nggak hanya 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Bahkan yang yang kita sebut naskah laut mati itu juga Perjanjian lama itu. Waduh, Itu perjanjian lama. Nggak usah ke situ, Bro. Nggak usah ke situ, Kalau tadi Bro. ngomong Bible, tadi ngomong apa tadi? Nggak ada perjanjian Bible baru di situ perjanjian kan. baru. Loh, tadi kan Bro, ini kan ngomong soal Bible. Nah, kalau Bible itu kan ya PL dan PB kan. Enggak. Kita nggak usah bahas. Kita nggak usah bahas kitabnya orang Yahudi, Bro. Yang namanya kita juga ada manuskrip, bisa dikonfirmasi manuskripnya. Bro, kita nggak usah sementara bahas ketika kita bicara, kitabnya orang Enggak, gini deh Bang Ardiansyah. Bro Jack, kodeks paling tua Abang tahun berapa sih Bang? Hah? Kodeks atau papirus? Kodeks atau papirus deh, papirus. Ya, Perjanjian baru ya. Di abad pertama ada. Abad pertama ada. Ada. Wadidaw, silakan tunjukkan Bang. Apa namanya Bang? Tahun berapa? Makasih ya. P52. Menarik. Emang abad pertama ya? P52. Kita cek dulu. Abad pertama ya P52 ya. Ngeri loh itu. Mantap nih ilmu baru nih. Saya udah bertahun-tahun mencari ini nggak ketemu loh. Hebat. Mantap, ini kita belajar Dan akhirnya. saya sudah debat soal ini sama Kores sebelum Iya. Anda. Mantap, silakan. Siap. Oke. Mantap. Ya. P52 atau P90 nih. Ustadz Hafi, Assalamualaikum Ustadz. Izin menggantikan dengan yang lain ya Ustadz ya. Monggo. Nggih, matur suwun Ustadz sudah menyimak. Saya mencoba follow jenengan. Tolong jenengan follow balik nggih Ustadz nggih. Oh iya, siap. Oke, matur suwun Ustadz. Teman-teman di follow ya Ustadz Hafi ya. Teman-teman yang ada di bawah tolong di follow Ustadz Hafi ya. Oke, Masya Allah. Thank you teman-teman yang udah follow beliau. Akun utama ini tepar guys. Kena ban permanen. Oke. Izin menurunkan ya Ustadz Hafi. Ya, siap. Matur nuwun ngapunten sebelumnya Ustadz. Salam takdim Ustadz. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini naik. Ini aku jambak nih Ustadz. Naik tatalip. Jediar. Mantap nih ilmu baru nih papirus abad pertama. Papirus abad pertama. Mantap. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mungkin yang lebih tua dari P52 kali ya. Keberkahan ngedudukin kursi yang habis didudukin oleh Ustadz barusan turun. Masya Allah. Izin takdim. Lanjut. Masya Allah Ustadz Alif. Abad pertama loh. Tunggu, internetku yang salah atau gimana ya? Waduh. Ya mungkin kelihatannya ada yang lebih tua dari P52 kali. Oke ya. Mana? Ini dari buku Sang Putra dan Sang Bulan dari Profesor Kim ya. DOC, la haula wala quwata illa billah, DOC filenya. Astagfirullahaladzim. Oke, Ini Gimana, dari buku. Iya. Aduh ini. Siap. Iya, siap. Iya. Itu Siap. tahun penulisan 175, 150, P46 ya. Kita buka P46. Nah, ini. Wih, P46 tahun berapa, Bang? P46 itu tahun 175 ke 225, Bang. Ya. Oke ya. Nah, Itu kok bukunya salah, Bang? saya boleh bernarasi boleh? Enggak, itu Atau kok bukunya masih salah, Bang Bang? Jibril? Saya boleh bernarasi atau Bang Jibril masih mau sampai? Papirus Biti. Oke, silakan. Kalau silakan. Oke, thank you ya. Oke, makasih. Nah, Papirus Biti. P46 yang dinyatakan 175 tadi, ini ya, P46 ya.
P45 150, ya itu ya. P46 ada yang 170 sekian. Nah, gitu kan. Dalam papirus itu. Nah, ini. Profesor dalam penelitiannya, Profesor Kim Yung Kyu melakukan penelitian dan kesimpulannya kenapa bentuk huruf di dalam papirus-papirus ini sesuai dengan karakteristik huruf yang dapat ditemukan pada tulisan sekitar 250 sebelum Masehi sampai 50 Masehi. Kita kasih contoh nih ya. Misalnya Soeharto dengan Soeharto. Nah, pasti ada perbedaan tahun. Kalau udah Soeharto itu udah angkatan 60-an ke atas. Nah, seperti itu. Huruf-huruf seperti yang itu tadi ya, ditulis dalam bentuk kuno yang sudah tidak digunakan lagi setelah tahun 90 Masehi. Nah, gitu ya. Kemudian ada bentuk tulisannya sama sekali tidak dipengaruhi oleh bentuk baru, surat yang dimulai pada abad kedua, bentuk disebut paling sebagai bentuk blok ornamental. Nah, kemudian ini ya, ada beberapa alasan seperti ini. Bahkan Profesor Kim itu, nah ini kalau papirus Bodmer itu 100. Nah, ini kan abad pertama. Kemudian ada beberapa lain lagi ya, seperti yang lain ini, kayak P4 itu 85 sampai 100, 7Hi4 sebelum 66 Masehi, CA50. Nah, seperti itu. Ini bukan ilmu baru loh sebenarnya. Bang ya, Jibril, aku boleh masuk bentar nggak, Bang Jibril? Bentar aja. Bro, tolong tunjukkan ini bro, apa namanya, proses carbon datingnya si profesor itu tadi bro, ada nggak carbon datingnya? Kalau carbon datingnya memang ada sebentar, nih. Ya, aku tanya proses carbon datingnya ya. Ini aku kasih contoh di Quran nanti ya. Oke, lanjut dulu bro. Iya, sebentar. Benar. Kalau proses carbon datingnya di sini apa namanya? Dia tidak menunjukkan ininya di buku ini tidak ada, tetapi dia memberikan dasar-dasar seperti itu. Oke, aku kasih contoh ya bro ya, boleh? Enggak. Nah ini yang gimana? Boleh saya ini? Boleh. Ini carbon dating 46 ya, yang mungkin Bang Brojek belum buka. Nanti kita lompat ke Al-Quran. Silakan Bang. Gedein aja Bang. Iya. Ini B46. Ya, ini dari The Center for the Study of the New Testament Manuscript. Ini dari sumber kekristenan, ini nggak bisa lebih primer dari website ini. Ini ditulis di sini date 2nd to 3rd century. Contoh, kita nggak percaya sama ini. Ini kan, ini rupanya isinya surat Paul. Jadi bukan ini juga. Habis itu kita ke carbon datingnya. Ini juga di historyinformations.com, Jeremy Newman. Di sini juga diceritakan bahwa ini memang papyrus nih. Chester Beatty, ini yang tadi kan abang bilang Chester Beatty. Kita bisa buka juga di Chester Beatty-nya. Tapi kalau kita ke sini, nih carbon 14N, ini carbon datingnya P46 has estimate date birth circa 150 ke 250. Ini carbon datingnya. Jadi kalau Brojek tadi bilang, saya nggak nih. Ini dari yang historyinformations.com ya. Ini yang ini. Dating of this manuscript is problematic with dates ranging from the 1st century CE to the 3rd century CE. Nah jadi cuma satu profesor itu doang yang bilang abad 1 gitu ya. Sementara carbon datingnya nggak menunjukkan. Silakan Bang Ardiansa. Boleh ini tuh? Ya Bro, cek aja. Oke lah, silakan. Oke, jadi gini, kalau kita mau bicara carbon dating ya,
Bahkan Quran yang ada itu ada yang sebelum baginda Nabi lahir loh. Kalau kita bicara carbon dating. Oke. Iya, lanjut dulu bro, lanjut dulu. Iya, kalau tidak salah Birmingham ya. Birmingham itu bahkan lebih tua daripada beliau. Nah, kalau kita mau bicara carbon dating. Jadi kita juga menunjukkan data-data lain yang selain daripada yang ya itu tadi yang bro sempat lihat di internet gitu kan. Ya puji Tuhan ya memang ada data seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Iya. Thank you. Silakan. Kalau yang Birmingham itu kan udah dijelaskan kan kalau memang kertas itunya memang dibuat sebelum Nabi Muhammad ada dan itu ranging. Nah justru di situ malah menunjukkan bahwa Al-Quran udah ada sebelum Utsman. Jadi Al-Quran yang katanya yang fitnah-fitnahnya, oh Al-Quran ditulis